Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Lestari. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas UIN Suskaryau 2020. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji dan syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada saya. Tidak lupa pula selawat serta salam selalu saya curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kimia organik, yaitu alkuna, di mana pengertian alkuna adalah suatu golongan hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi berupa ikatan ganda 3 karbon-karbon. Seperti halnya ikatan terangkap dalam alkena, ikatan ganda 3 dalam alkuna juga disebut ikatan tidak jenuh. Ketidakjenuhan ikatan ganda 3 karbon-karbon lebih besar daripada ikatan rangkap. Oleh karena itu, kemampuannya bereaksi dengan reaksi-reaksi yang dapat bereaksi dengan alkena juga jauh lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan golongan alkuna memiliki peranan khusus dalam sintesis senyawa organik. Salah satunya yaitu adalah etuna, yang disebut juga sebagai asetilena dalam perdagangan atau sebagai pengelasan. Ikatan ganda 3 karbon-karbon memiliki sudut 180 derajat. Secara umum, rumus kimianya yaitu adalah CnH2n-2. Berikut adalah nama-nama dan rumus molekul dari alkuna sendiri. Jadi, alkuna memiliki nama-nama seperti etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan juga dekuna. Sebenarnya, nama-nama dari alkuna sendiri memiliki kemiripan dengan alkana dan juga alkena. Hanya saja akhirannya tidak ana maupun ena, tetapi una. Rumus molekul alkuna didapat dari rumus kimia yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu CnH2n-2. Ikatan tunggal karbon-karbon dalam alkuna kreatifannya rendah, sedangkan ikatan ganda 3 karbon-karbon sangatlah reaktif. Selanjutnya adalah tata nama alkuna. Menurut aturan IUPAC, untuk penamaan alkuna pada dasarnya sama dengan isomer lainnya. Tetapi beberapa aturan perlu ditambahkan untuk penamaan dan lokasi ikatan majemuk. Berikut cara memberikan tata nama untuk alkuna. Pertama adalah akhirannya una, digunakan untuk ikatan rangkap 3. Contohnya diuna untuk 2 ikatan rangkap 3 dan seterusnya. Senyawa dengan ikatan rangkap dan rangkap 3 disebut euna. Contohnya yaitu etuna dan propuna yang memiliki akhiran una. Sedangkan kalau misalnya berada di alkana maka memiliki akhiran ana, yaitu etana dan propana. Langkah berikutnya yaitu menentukan rantai utamanya. Rantai utama ini memiliki rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya adalah ikatan rantai berikut. CH3C, ikatan rangkap 3, C, CH2, 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 dan CH3 merupakan rantai terpanjang. Maka rantai tersebut menjadi rantai utamanya. Next, langkah berikutnya adalah memberi nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Ingat, penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Kita masih menggunakan ikatan rantai yang sebelumnya. Ya, jadi kita memberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, di sini ikatan rangkap 3 yang paling dekat adalah dari arah kiri. Jadi kita mulai memberi nomor paling kecil dari arah kiri. Dan berakhir nomor paling besar berada di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, jika ikatan rangkap 3 berada dekat dengan ujung sebelah kanan, maka dimulai dari sebelah kanan ke arah kiri. Oke, next selanjutnya adalah jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan D untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, dan tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Dalam contoh memiliki 2 cabang, yaitu CH3 ke atas dan CH3 ke bawah. Cabang tersebut dinamakan metil. Karena memiliki 2 cabang, yaitu ke atas dan ke bawah, maka dinamakan di, ditambahkan di dalam penulisannya, menjadi dimetil.
Jika rantai tersebut memiliki 3 cabang metil, maka disebut dengan trimetil. Begitu pula jika rantai tersebut memiliki bahkan sampai 4 cabang, dinamakan dengan tetrametil. Rantai ini adalah rantai nonuna. Dalam rantainya terdapat 2 cabang sejenis pada atom C bernomor 4. Sehingga alkuna disebut adalah 4,4 dimetil 2 nonuna. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang berbeda, maka dalam penulisannya harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dari nama cabang tersebut. Awalan di, tri, tetra, dan sebagainya tidak diperhatikan dalam penentuan abjad. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada rantai tersebut memiliki 2 metil dan 1 etil. Metil berada pada nomor 4, sedangkan etil berada pada nomor 6. Karena etil diawali dengan huruf E dan metil diawali dengan huruf M, maka dalam penulisannya kita awali dengan etil terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan metil, lalu nama rantai induknya, sehingga pada alkuna tersebut adalah 6 etil 4,4 dimetil 2 nonuna. Perhatikan kalau awalan di pada metil tidak dipengaruhi penentuan urutan abjad. Selanjutnya adalah jika terdapat lebih dari 1 ikatan majemuk, nomori dari ujung terdekat dengan ikatan majemuk pertama. Jika ikatan rangkap dan ikatan rangkap 3 sama jauhnya dari ujung rantai, ikatan rangkap terdapat nomor terendah. Isomer pada alkuna. Isomer sendiri adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul atau Rm yang sama tetapi memiliki sifat fisis atau sifat kimia yang berbeda. Isomer pada suku alkuna terjadi karena perbedaan letak ikatan rangkap 3, isomer posisi, dan adanya cabang pada rantai utama atau isomer rantai. Contohnya adalah isomer pada pentuna. Rumus molekulnya C5H8. Isomer posisinya yaitu sebagai berikut. Sedangkan isomer rantainya sebagai berikut. Jadi isomer posisi dan isomer rantai memiliki bentuk yang berbeda. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi rumus molekulnya tetap sama, yaitu C5H8. Oke, next berikutnya adalah reaksi pada alkuna. Adanya ikatan rangkap 3 yang dimiliki alkuna memungkinkan terjadinya adisi, polimerisasi, substitusi, dan pembakaran. Jadi, adisi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah adisi hidrogen halida. Pada senyawa alkuna berlangsung sama dengan yang terjadi pada senyawa alkena. Jika ikatan rangkap 3 berada pada ujung senyawa alkuna terminal alkine, maka H+ akan terikat pada atom karbon sp yang telah diberikan dengan hidrogen menghasilkan kation filin sekunder sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Yang kedua adalah adisi hidrogen. Yang ketiga adalah adisi halogenasi. Halogenasi adalah reaksi alkana dengan halogen. Bromin dan klorin dapat mengadisi pada alkuna seperti yang terjadi pada alkena. Jika 1 mol halogen mengadisi pada 1 mol alkuna, maka akan dihasilkan dihaloalkena. Yang keempat adalah adisi halogen halida atau HX, dapat mengadisi pada ikatan rangkap 3 senyawa alkuna seperti yang terjadi pada adisi pada ikatan rangkap 2 senyawa alkena dengan produk awal adalah tinil halida. Jika HX mengadisi pada alkuna ujung, maka akan menghasilkan produk dengan orientasi mengikuti aturan Markov-Nikov. Molekul HX kedua mengadisi dengan orientasi seperti yang pertama. Berikutnya yang B, polimerisasi. Polimerisasi alkuna terjadi berdasarkan reaksi adisi. Prosesnya mula-mula ikatan rangkap terbuka, sehingga terbentuklah gugus dengan 2 elektron tak berpasangan. Elektron-elektron tak berpasangan tersebut kemudian membentuk ikatan antar gugus sehingga membentuk rantai. Yang berikutnya adalah reaksi substitusi. Substitusi alkuna atau pengganti pada alkuna dilakukan dengan menggantikan 1 atom H yang terikat pada C rangkap 2C di ujung rantai dengan atom lain. Reaksi berikutnya adalah reaksi pembakaran. Pembakaran alkuna atau reaksi alkuna dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Baiklah, berikutnya adalah cara pembuatan alkuna. Karbon-karbon ikatan rangkap 3
Cara pembuatannya sama dengan pembuatan karbon-karbon pada ikatan rangkap dua. Pelepasan dari sekelompok atom dari dua atom yang berdekatan. Kelompok atom tersebut dilepaskan dan bahan-bahan reaksi yang digunakan sama dengan bahan-bahan reaksi yang digunakan pada pembuatan alkena. Ada beberapa cara pembuatan alkena, yaitu yang pertama adalah dehidrohalogenasi dari alkil dihalida. Pembuatan alkuna dengan cara ini biasanya digunakan dihalida visinal, karena dihalida visinal dibuat dengan mereaksikan alkena dengan halogen. Secara umum, dehidrohalogenasi dapat ditunjukkan dengan dua tahap. Tahap pertama, metode pembuatan halida tak jenuh. Halida tersebut diperoleh dengan halogen yang langsung dicampurkan dengan ikatan rangkap karbon tidak reaktif yang biasa disebut dengan vinyl halida. Pada kondisi ringan, dehidrohalogenasi berhenti pada fase vinyl valida. Kondisi yang lebih kuat menggunakan dasar yang lebih kuat dibutuhkan untuk formasi alkuna. Yang kedua adalah hasil reaksi sodium asetil dengan alkil halida primer. Reaksi sodium asetil dengan alkil halida primer membentuk konversi alkuna dari yang lebih kecil ke lebih besar. Pada prakteknya, reaksi tersebut dibatasi oleh penggunaan halida primer karena tendensi besar sekondari dan tersier halida menyebabkan efek samping reaksi. Pada pembuatan alkuna dengan cara ini, alkuna terminal atau alkuna pada nomor 1 dapat bereaksi dengan natrium amida. Jika natrium alkunida direaksikan dengan alkil halida primer menghasilkan asetilena tersubstitusi. Yang ketiga adalah dehalogenasi tetrahalida. Pada proses pembuatan alkuna dengan cara ini, reaksi alkana yang mengikuti tetra 4 halida dengan logam zinc Zn maka akan membentuk alkuna. Kemudian kegunaan dari alkuna. Pada senyawa asetelina merupakan senyawa yang penting sebab merupakan bahan dasar untuk pembuatan senyawa-senyawa lain yang mempunyai arti penting dalam industri. Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau dari asetilena yang dibuat dengan cara ini karena tercampur dengan H2S dan pH 3 sehingga asetilena berguna untuk karena terbakar dengan nyala-nyala yang sangat terang pada temperatur yang tinggi, yaitu 2700, sehingga dapat dipergunakan untuk las dan memotong logam. Yang kedua, bahan dasar untuk pembuatan plastik dan karet sintetis. Yang ketiga, untuk menyimpan gas ini biasa diabsorpsikan dengan aseton, yang pada tekanan 12 atm dapat mengabsorpsi sebanyak 300 kali vol aseton. Yang keempat, salah satu jenis alkuna yang paling sederhana yaitu etuna, atau lebih dikenal dengan asetilen, banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi dan logam, serta membantu mempercepat pematangan buah. Jadi itu adalah beberapa kegunaan dari senyawa alkuna. Jadi segini saja pembahasan yang Jadi sampai sini saja penjelasan saya tentang senyawa alkuna. Semoga dapat memberikan pengetahuan lebih kepada pendengar. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam video. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Pangoloan Soleman, RSPDI MSI. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.